Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang zakat yang ada di dalam rukun Islam. Kita sudah mengetahui bahwa zakat termasuk bagian dari rukun Islam, artinya bagian dari kewajiban yang wajib dilakukan, yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai seorang muslim. Setelah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Kalau kita perhatikan, untuk syahadat dan juga sholat itu adalah ibadah kita kepada Allah yang bentuknya adalah hubungan kita sebagai hamba kepada Tuhannya. Sedangkan zakat ini adalah ibadah yang hubungannya itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada sesama manusia, kayak gitu. Nah, perlu diketahui bahwa zakat yang dimaksud di sini adalah zakat yang wajib. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Tapi kalau yang namanya zakat itu udah pasti wajib gitu. Kalau yang sunnah itu seperti sodakoh, seperti amal jariyah, infak, itu hukumnya sunnah. Sedangkan zakat itu hukumnya wajib gitu. Yang kedua, zakat yang wajib setidaknya ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, tapi di kesempatan ini saya nggak mau membahas secara rinci apa itu zakat mal, berapa yang harus dikeluarkan, kapan waktu mengeluarkannya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan zakat mal ya, kapan mengeluarkannya, harta apa saja yang ada kewajiban zakat malnya. Kemudian syarat-syarat mengeluarkan zakat mal itu apa aja, itu mungkin nanti kalian bisa cari-cari sendiri lah ya di referensi-referensi yang lainnya. Tapi yang mau saya sampaikan di video ini adalah mengenai zakat itu sendiri sebetulnya apa sih, kayak gitu. Jadi saya mau menyampaikan, mau menjelaskan kenapa sih kita sebagai seorang muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Baik. Zakat itu sendiri, mungkin kalau saya tanya kepada kalian, apa itu zakat? Zakat yaitu mengeluarkan sesuatu kan gitu kan ya. Mengeluarkan sebagian harta yang kita punya gitu kan ya, untuk diberikan kepada yang berhak. Nah, itu kan pengertian zakat ya. Jadi mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan harta yang kita miliki, gak semuanya ya, sebagian saja ya, dan juga nggak setengahnya ya, tapi hanya sebagian kecil saja. Kepada siapa dibagikan ya? Mengeluarkannya kepada orang-orang yang berhak, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga apa manfaat atau apa fungsi mengeluarkan zakat. Pasti kalau kalian cari ya, jawabannya adalah untuk membersihkan gitu, ya. Untuk mensucikan, untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, berarti zakat itu adalah sesuatu yang punya fungsi untuk membersihkan gitu. Nah, berarti kalau zakat itu punya fungsi untuk membersihkan, berarti zakat itu bukan hanya sekedar mengeluarkan harta saja, tapi yang kita keluarkan itu pasti bentuknya atau sesuatu yang tidak suci. Ini contohnya nih ya, contoh. Kalau kita nyapu, itu fungsinya apa? Oh, fungsi nyapu itu yaitu agar kelasnya bersih, kan gitu ya. Fungsi dari ngepel adalah agar lantainya bersih gitu ya.
Nah, kemudian fungsi zakat. Fungsi zakat itu agar hartanya bersih. Nah, berarti kan sama tuh. Ngepel, nyapu, zakat berarti sama-sama punya fungsi. Fungsinya sama, yaitu membersihkan. Oke, ya. Terus kalau nyapu, apa yang kita keluarkan, apa yang kita sapu tuh, yang kita keluarin dari ruangan kelas atau ruangan rumah, apa yang kita sapu? Jawabannya adalah debu, sampah, kotoran, gitu kan? Terus kalau ngepel, apa yang kita pel tuh biar hilang dari lantai? Ya sama, debu, sampah, kotoran, kan kayak gitu. Berarti zakat juga sama. Berarti zakat juga sama seperti nyapu, sama seperti ngepel. Yang dikeluarkan itu bentuknya adalah debu, sampah, dan kotoran. Tapi bentuknya beda. Kalau nyapu, kotorannya itu adalah sampah. Nah, kotoran itu adalah mungkin kertas atau debu atau tanah gitu kan. Kotorannya itu adalah mungkin pasir gitu loh. Kalau ngepel, kotorannya itu adalah debu-debu yang mungkin nempel ya, atau kotoran-kotoran yang ada di lantai ya, seperti tanah kayak gitu. Nah, tapi kalau zakat, bentuk kotorannya itu adalah berupa harta itu. Jadi nyapu, ngepel, dan bayar zakat ya itu sama. Ketika kita nyapu, kita ngeluarin sampah, ngeluarin kotoran. Ketika kita ngepel, kita ngeluarin sampah dan kotoran. Ketika bayar zakat juga kita ngeluarin sampah dan kotoran. Kenapa saya bilang sama? Karena mempunyai fungsi yang sama, yaitu nyapu, ngepel, dan zakat sama-sama membersihkan gitu. Kalau nyapu ngebersihin rumah, ngebersihin sekolah. Kalau ngepel ngebersihin lantai. Kalau zakat ngebersihin harta. Nah, berarti harta yang kita miliki, yang kita keluarkan untuk zakat, itu sejatinya bukan harta, tapi sejatinya itu adalah kotoran yang kita keluarkan gitu. Nah, jadi secara otomatis kalau yang kita keluarkan bentuknya kotoran, ya sudah, memang harus dikeluarkan. Jadi ngapain ditahan-tahan? Masa kamu mau nahan-nahan kotoran di rumah? Atau mau nahan-nahan sampah di rumah? Ngapain? Malah jadi penyakit nantinya. Ya sama. Masa kamu mau nahan-nahan kotoran di harta kamu? Masa kamu mau nahan-nahan sampah di harta kamu? Yang ada nanti apa? Jadi penyakit juga sama. Makanya wajib dikeluarkan. Nah, kira-kira pengertian zakat itu sama seperti itu. Jadi jangan kamu bayangkan ketika kamu membayar zakat itu kamu mengeluarkan uang, mengeluarkan beras, mengeluarkan harta benda. Jangan kamu bayangkan itu. Justru yang harus kita bayangkan, yang kita sedang keluarkan itu adalah bentuknya kotoran, sampah, dan lain sebagainya. Justru memang harus dikeluarkan. Makanya karena memang harus dikeluarkan, karena bentuknya kotoran dan sampah ya, maka hukumnya wajib dikeluarkan. Yaitulah zakat. Maka wajib kita keluarkan gitu. Oke. Saya kasih gambaran lagi kenapa zakat itu wajib dikeluarkan. Dan sebetulnya dengan mengeluarkan zakat, maka fungsinya bukan hanya membersihkan saja, tapi bisa juga dengan mengeluarkan zakat
itu malah makin bertambah, makin berkah, makin bertambah harta-harta kita. Contoh begini, saya kasih gambaran lagi. Kalau kamu makan, kamu minum, kemudian kamu nggak pernah keluarin itu makanan dan minuman kamu menjadi BAB ataupun BAK, kira-kira badan kamu bisa nerima makanan dan minuman yang baru apa enggak? Kayak gitu. Oke ya. Kalau kamu makan, minum gitu kan ya, nggak dikeluar-keluarin, nggak BAB, nggak BAK, coba bayangin deh. Kira-kira badanmu enak apa enggak? Nah, ketika badan kita nggak BAB, nggak BAK selama beberapa hari, badan jadi nggak enak. Berarti kan tandanya bahwa kotoran yang harus dikeluarkan tapi tidak keluar, maka akan menimbulkan penyakit. Akhirnya badan kita jadi sakit gara-gara yang wajib dikeluarkan tapi nggak dikeluarkan. Kan itu kan? Yang kedua, kalau badan lagi sakit seperti itu gara-gara udah lama nggak BAB, nggak BAK, badan akhirnya jadi sakit, kira-kira makan dan minumnya akan terasa enak seperti sebelumnya atau enggak? Kan gitu. Ya sama gitu. Sama kayak kita orang mengeluarkan zakat. Gitu. Kalau kamu seharusnya wajib mengeluarkan zakat tapi kamu tahan-tahan gitu kan, nggak dikeluar-keluarin tuh hartanya, akhirnya jadi apa? Jadi penyakit. Ketika jadi penyakit gitu kan ya, akhirnya apakah nanti akan ada harta lagi, rezeki lagi yang akan datang? Ada mungkin, tapi jadi nggak enak rasanya. Nah kan kayak begitu. Jadi di kesempatan ini saya mau menjelaskan bahwa ternyata kewajiban zakat itu bukan kewajiban yang untuk orang lain, bukan. Manfaatnya itu justru untuk kita sendiri. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka nanti harta kita akan bersih, badan kita akan bersih, jiwa kita akan bersih, yang nantinya kita akan mendapatkan banyak manfaat. Lebih banyak lagi harta yang akan menghampiri kita, lebih banyak rezeki yang akan datang ke kita, lebih bersih lagi diri kita, kayak gitu. Ya sama seperti orang yang dalam kondisi sehat karena dia BAB dan BAK-nya lancar, tidak ada masalah, maka dia akan jadi orang sehat. Ketika dia jadi orang sehat, maka dia mau melakukan apapun, beraktivitas seperti apapun, dia akan bisa melakukannya. Bisa bertemu dengan banyak orang, bisa bertemu dengan banyak klien atau apapun itu. Tapi ketika dia tidak lancar dalam BAB dan BAK-nya karena dia tahan, sayang umpama dia nggak mau BAB, nggak mau BAK lah, sayang gitu kan ya. Akhirnya jadi penyakit. Ketika sudah jadi penyakit, akhirnya badannya sakit. Ketika badannya sakit, jangankan mau ketemu orang, jangankan mau kemana-mana, untuk makan dan minum saja dia akan ngerasa nggak enak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harusnya wajib dikeluarkan, dia nggak keluarkan. Ya sama, zakat juga kayak begitu. Karena ada sesuatu yang harusnya dia keluarkan, tapi dia tahan, dia nggak keluarkan, maka efeknya akan negatif, akan jelek untuk orang tersebut. Jadi kayak gitu ya. Jadi bayar zakat itu ya udah kayak begitu aja, kayak orang buang kotoran, udah nggak usah dipikirin, emang wajib dikeluarkan. Dan kita keluarkan juga bukan uang kok, bukan makanan segala macam, itu yang ada di kepala kita, oh itu kotoran, harus dikeluarkan. Gitu. Oke ya, itu mungkin saya bisa menjelaskan tentang pengertian zakat itu seperti itu, kayak gitu. Tapi ya untuk aturan-aturan mainnya, baik itu zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya, kalian bisa baca-baca sendiri, bisa cari-cari sendiri referensinya tentang zakat mal, tentang zakat fitrah. Baik,
Terima kasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.